Halo sahabatku dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan kami para pekerja honorer yang akan menghibur kalian di kala kebosanan melanda. Kali ini kami akan membahas film bertemakan drama fantasi yang dibintangi oleh mamang saya sendiri yaitu Stephen Chow dan si cantik Su Jiao. Menceritakan tentang anak yang kehidupannya serba kekurangan dan selalu direndahkan oleh teman sekolahnya. Namun kehidupannya berubah setelah ayahnya menemukan alien yang diambilnya dari tempat pembuangan. Apakah yang akan dilakukan alien tersebut untuk merubah kehidupannya? So, jangan skip videonya, siapin cemilan, posisikan badan senyaman mungkin, dan mari kita simak alur cerita dari film CZ7. Di scene awal diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Dicky. Dicky adalah seorang anak dari kalangan tidak mampu, terlihat dari pakaiannya yang sudah usang dan kotor. Karena penampilannya itu, Dicky sering dikucilkan oleh teman-temannya termasuk seorang guru yang bernama Mr. Chow. Terlihat dengan jelas ketidaksukaannya terhadap Dicky. Tapi ada satu guru wanita yang sering membelanya yaitu Miss Yuen. Pada waktu istirahat, teman sekelasnya yang bernama Johnny sedang memamerkan mainan baru yang diberi nama CG1. Tak hanya Dicky, anak lain juga kerap kali dibully oleh Johnny. Salah satunya anak perempuan bongsor yang bernama Maggie. Dan Maggie adalah anak yang menyukai Dicky. Terlihat saat Dicky sedang dihukum karena tidak memiliki sepatu olahraga, si Maggie datang dengan alasan ingin menemani Dicky. Scene beralih pada ayah Dicky yang bernama Chow. Chow bekerja sebagai tukang bangunan. Meski sebenarnya dia sudah tidak kuat lagi bekerja, namun karena ingin Dicky tetap sekolah, dia pun memaksakannya. Terlihat Chow meminjam uang pada mandornya untuk membelikan Dicky kipas. Dicky hanya tinggal bersama ayahnya di sisa bangunan yang telah dirobohkan. Ayah Dicky sering ditipu banyak orang bahkan saat membeli kipas angin listrik yang ternyata sudah rusak. Setiap mereka tertimpa masalah, Chow sering memberikan nasihat baik pada Dicky. Walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, mereka berdua selalu memiliki cara untuk bahagia di tengah kekurangan yang mereka alami. Karena mereka tidak memiliki TV, mereka pun sering pergi ke sebuah toko hanya untuk menonton TV. Dan di sini mereka melihat ada sebuah berita yang menyiarkan bahwa ada pesawat luar angkasa yang jatuh ke bumi. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan Chow, Dicky pun sudah pergi dari sana. Yang ternyata Dicky sedang melihat mainan CZ1 di sebuah toko. How much does this one cost? Didn't you hear me, Dickie? There's no money. Let go! Come back! Sir? Stop now. That's it. There you go. I'm Miss Yuan, Dickie's teacher. Hello. Oh, Actually, I've wanted to do a visit at your home. Listen to your dad and don't be so grumpy. thanks. Malam harinya saat Chow hendak mencari sepatu bekas untuk Dicky, di sana dia dikejutkan oleh pesawat luar angkasa yang akan terbang. Lalu Chow menemukan bola hijau, tanpa berpikir lama dia membawa bola tersebut pulang. Keesokan harinya Dicky membawa bola hijau itu ke sekolah untuk dipamerkan pada teman-temannya. Dicky menamai bola tersebut sebagai CZ7. Dad dug it out of someone's garbage can, and now you're psyched. I'm gonna beat you up!
Karena kejadian itu, Dicky pun kena omel ayahnya karena bajunya robek. Saat dimarahi, Dicky tidak sengaja menekan antena dari bola tersebut. Saking kagetnya, dia melemparkan bola tersebut dan berteriak. A ghost! Where is it? Russ, help, Dad! I'm freaked out! Karena berisik, ayahnya memasukkan Dicky ke dalam lemari, yang ternyata CG7 ada di dalam lemari tersebut. Let me out! Please, let me out! If I go to work now, are you all right? Did you come to invade the Earth? Setelah itu, Dicky pun bermain dengan CG7 yang ternyata memiliki sifat seperti anjing. You're an alien dog. Tak lama kemudian, CG7 merubah apel yang busuk menjadi apel Our segar. apples are always rotten. So how come this one isn't? Whoa! I'm gonna be rich! Karena kejadian itu, keesokan harinya Dicky membawa CG7 untuk bertarung dengan anjing The most terhebat. vicious dog on the planet, space super dog. Sick. Holy cow! Kemudian saat di sekolah, Dicky meminta sebuah alat yang bisa membuatnya mendapatkan nilai tinggi saat ujian. Reason you're wearing those glasses? My eyes hurt. Writing now. Sorry, sir. There was a fly. Setelah ujian selesai, si Dicky pun mendapat nilai 100. Look at those glasses. Tak hanya itu, Dicky juga meminta sepatu super untuk digunakan saat pelajaran olahraga. Dan benar saja, dengan memakai sepatu itu, Dicky memiliki kekuatan super, Dede. Is very difficult. You need to have... Look, coach. Dickie, it doesn't seem... Where did you get those shoes? I won't tell. Have you lost your mind? What? Karena kejadian itu, Dicky akan ditangkap oleh polisi. Namun Dicky melarikan diri dengan terbang ke langit seperti Astro Boy.
Tapi itu semua hanyalah mimpi. Tapi CG7 memang benar-benar ada. Karena mimpi itu, Dicky berjanji pada ayahnya akan mendapatkan nilai 100 saat ujian nanti. Setelah itu, Dicky pun melakukan apa yang terjadi dalam mimpinya. Namun tidak sesuai ekspektasi dalam mimpinya. So what happened back there? I have to get 100 on the test. Test is done. Huh? Hey, why are you sitting there with that turd in your hand? You're gonna pay! Weapons, give me them now! Anything. You are dirty. Your behavior is disgusting. CJ7, please come out. Hey, the poop thing, no one cares. Okay, it's alright. Karena kesal CG7 tidak seperti yang diharapkan, Dicky pun membuang CG7 ke tempat sampah. Tapi saat hendak pulang, Dicky merasa bersalah telah membuangnya. Oh, I really messed up. Namun sayang 1000 kali sayang sudah tidak ada. Semua sampah dari sana telah dibawa oleh mobil sampah. Wait! Come back! Saat Dicky pulang ke rumah, ternyata si CG7 sudah ada di rumah bersama ayahnya. He's here? Thought I wasn't gonna see you anymore. You two know each other? Oh, it's fine. What are you doing, Dad? Nothing. See, I told you it'd be all right. It gets its shape back. Saat Dicky dan ayahnya tengah tertidur, CG7 melihat Dicky yang kepanasan. It's too hot. Dia pun memperbaiki kipas angin yang rusak sehingga Dicky tidak kepanasan lagi. Besoknya Dicky memberikan hasil ujian pada ayahnya yang nilainya 100. Mantap. Di sekolah, Johnny dan kawan-kawan mencoba merebut CG7 dari Dicky. What's that thing in your back? You let go! Come on, what is that? Come on. Huh? Oh! Give it back to me! Get off me! Johnny dan kawan-kawan mencoba membedah CG7, namun digagalkan oleh Dicky. This might work. You don't want to know! I don't want to fight! Please don't make me! You alright? Much better. Akhirnya aksi mereka ketahuan oleh Mr. Chow. Kemudian mereka dihukum dan dijemur di lapangan. Pada saat itu CG7 datang dan Dicky memamerkannya. Merasa kagum, Johnny dan kawan-kawan akhirnya memulai pertemanan dengan Dicky. Sad? I really want to thank you for not telling Mr. Cow about. Is that a deal? Deal. Hey, you make fun of her?
Beralih pada Chow, di tempat kerja dia memperlihatkan nilai ujian anaknya yang dapat nilai 100. Then he cheated. Close to that. So how can your son get 100? It never. Namun Mandor dan Chow malah ribut gara-gara nilai ujian Dicky. Can't say that. Yes, he cheated. And now you're fired. Saat pulang ke rumah, Chow memarahi anaknya karena telah merubah nilai ujiannya dari 0 jadi 100. Sai, quickly. It's not the same thing as cheating, you know? Annoying. How many times do you have to say it? Kemudian Chow merampas CJ7 agar Dicky lebih fokus belajar. If you get a score over 60 using the I'm gonna show you that grade. You just watch me. Tak lama kemudian, Chow datang ke sekolah memberikan missing Tupperware Dicky yang tertinggal pada Miss Yuen. I gotta go. Could you wait? And there's another exam tomorrow, so I could help him review. If you're willing to allow it, he could come to my house later. Thank you so much. You're welcome. It's nothing. Thank you. You're welcome. Setelah itu Chow datang ke tempat kerjanya, bukannya dimarahi si Mandor malah minta maaf karena telah merendahkan anaknya. Dan Chow pun kembali bekerja seperti biasa. I shouldn't have said that about your son. Let's put it behind us, okay? Or for books, or pay some of those private school fees. Now get to Di work! tempat kerja, sebuah insiden terjadi di mana Chow yang sedang bekerja mengalami kecelakaan yang mengakibatkannya meninggal dunia. Help! Help here! Why? This is Switch out terrible! right here! Do I have to... What was that? Sementara itu Dicky berhasil mendapatkan nilai 65 dalam ujiannya. Lalu Miss Yuen datang memberitahu Dicky bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Where's Dickie? There was an accident. Dickie, I'm going to tell you something. Your father had an accident. Anything else, miss? I have to go to No, sleep you now. shouldn't You have to go. You won't leave me alone. Dickie. Leave me alone. I know it. Scene beralih ke kamar mayat si Chow yang ternyata tas yang berisi CJ7 berada di sana. Keesokan paginya, Dicky terbangun dan melihat ayahnya tertidur di sampingnya. Why did you sleep in your school clothes? I'll study real hard. I won't die. That's good. Mereka yang sedang berpelukan tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari CJ7. Rupanya CJ7 telah mengerahkan seluruh kekuatannya agar ayah Dicky bisa hidup kembali. Tak lama kemudian CJ7 pun mati dan berubah menjadi boneka seutuhnya.
Maybe back. Segala cara mereka lakukan untuk menghidupkan CG7 kembali namun tak berhasil. Hari-hari pun berlalu tanpa CG7. Saat Diki sedang rebahan, tiba-tiba dia melihat pesawat luar angkasa yang lewat. Dan ternyata itu adalah CG7 dan kawan-kawan. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Karena di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Perbanyaklah membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Dan hiduplah seakan-akan kamu mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu hidup selamanya. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you next time di video selanjutnya. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season.